Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, para pendengar yang setia, yang telah kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah raya pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, izinkanlah kami untuk menyapa para jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, di sederhana muka bumi ini. Kami akan menyapa saudara-saudara kami, terutama jemaat Tuhan GPI Fata Boyolali, di Boyolali dan sekitarnya. Kami juga menyapa sahabat-sahabat kami, para pendengar yang setia di Klaten, di Solo. Kami juga menyapa khusus untuk kekasih-kekasih kami yang ada di Salatiga. Kami menyapa secara khusus buat Bapak dan Ibu Jarod Gunadi di Salatiga. Biarlah kasih Kristus boleh nyata untuk kita semuanya. Kami tak lupa menyapa sahabat-sahabat kami yang ada di Kalimantan. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati Anda semuanya. Tak lupa pula kami berdoa dan menyapa pula sahabat-sahabat kami yang ada di Papua, yang ada di Kupang NTT, dan lebih khusus pada saat pagi hari ini kami rindu untuk menyapa kekasih-kekasih kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami di dalam Tuhan yang kami kasihi di Newcastle, Australia. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Marilah kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir untuk menolong kita semuanya. Dia hadir untuk memberkati kita semuanya. Dia hadir untuk melawat kita semuanya pada pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan, nikmatilah kasih-Nya, nikmatilah kuasa-Nya, nikmatilah mujizat-Nya pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Biarlah kita akan datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian bagi kemuliaan daripada nama Bapa di sorga. Kita memberikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah kita dengan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Hormat bagi anak
dimanapun engkau berada pada pagi hari ini. Mungkin engkau datang kepada Tuhan dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan engkau. Tidak ada sahabat yang mengerti akan isi hati beban dan pergumulanmu pada saat pagi hari ini. Namun dengarkanlah baik-baik. Tuhanlah yang memanggil engkau dan saya pada pagi hari ini, untuk kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Dia lewat ibadah pada pagi hari ini. Dia tahu bebanmu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu masalah kehidupan yang kau alami pada saat pagi hari ini. Mungkin ada cerita, mungkin ada tangisan, tetesan dan derayan air mata yang engkau alami karena beratnya penderitaan, hebatnya pergumulan yang engkau alami saat ini. Terutama saat ini di dalam situasi wabah COVID-19 sebagaimana yang kita alami saat ini. Kita tidak bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kekasih kita. Kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun percayalah, rencana rancangan Tuhan untuk saya dan saudara sempurna dan indah adanya untuk kita semuanya. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia saat pagi hari ini. Angkatlah tanganmu kepada Dia dan katakan, Bapa, ini hamba-Mu. Bapa, ini aku milik-Mu. Ini pribadi yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku datang kepada Engkau. Berikanlah aku kelegaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semua
ku jadi baru. Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, apapun situasi dan pergumulan hidupmu, Yesus menghampiri engkau pada pagi hari ini. Dia memendekap engkau dan berkata kepada engkau, "Hai anakku, engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Dia datang kepada engkau pada saat pagi hari ini. Dia menghampiri engkau. Dia mendekap engkau dan berkata, "Anakku, ini aku Bapamu. Ini aku Allahmu. Ini aku Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku ada bersama dengan engkau senantiasa." Dia mau menolong engkau sahabat pada pagi hari ini. Percayalah, Dia akan mengangkat segala beban dan pergumulanmu pada pagi hari ini. Karena Dia yang berkata kepada engkau dan saya lewat firman-Nya, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau." Datanglah kepada Dia, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan meteraikan kebaktian pada saat pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya.
Oleh karena itu maka pada pagi hari ini, turunlah kiranya saudara-saudari sekalian, berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Allah, walaupun dunia bergelora, walaupun di sana sini terdengar begitu cerita tangis, duka dan air mata karena wabah COVID-19 ya Allah, yang merambah di seluruh dunia. Namun kami boleh bersyukur ya Allah, Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau masih melindungi akan kami sekalian hingga pada saat ini. Dan kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia, semua karena rahmat-Mu Bapa. Karena itu Bapa, kami kembalikan kemuliaan, kami kembalikan pujian, kami kembalikan hormat hanyalah bagi Engkau ya Allah. Saat pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Engkau, dan Engkau boleh lihat Bapa pribadi lepas pribadi ya Allah pada saat pagi hari ini. Mereka yang datang kepada Engkau dengan beban dan pergumulan yang berat, tidak ada seorang pun yang peduli dengan mereka. Tidak ada orang yang tahu beban dan pergumulan yang mereka alami saat pagi hari ini. Namun Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau lihat sampai ke dalam lubuk hati kami yang mendalam. Karena Bapak, tiliklah hati kami masing-masing. Tiliklah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. 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 Terutama untuk kekasih-kekasih kami ya Allah, yang mungkin saat ini sedang menjalani masa karantina, atau bahkan ada di antara kekasih-kekasih kami ya Allah, yang berada di ruangan isolasi. Tiada sahabat, rekan dan keluarga yang mendekat ya Allah. Namun kami percaya Tuhan selalu dekat dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kekasih-kekasih kami. Dan hamba-Mu sebagai abdi Allah, hamba berdoa untuk kekasih-kekasihku ini ya Allah, ulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau menjamah mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menjamah mereka. Saat pagi hari ini Bapa, mujizat kesembuhan ilahi, mujizat kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasihku akan dipulihkan oleh Engkau, kekasih-kekasihku akan disembuhkan oleh Engkau, ditolong oleh Engkau, dan mereka akan bersama-sama sebagaimana kami hari ini untuk memuji dan menyembah akan Engkau ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya menolong dan memberkati akan bangsa kami. Lindungilah bangsa kami dari berbagai ancaman, tantangan baik dari dalam maupun dari luar, untuk mengguncang akan bangsa kami, terutama di dalam situasi seperti ini ya Bapak. Berikan hikmat dan pengertian kepada Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin selaku presiden dan wakil presiden kami, untuk dapat mengelola akan bangsa kami di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan saat ini ya Allah. Tentunya mereka sebagai manusia mereka terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas untuk mereka sekalian. Karena itu Bapak, biar Engkau berikan hikmat untuk mereka sekalian. Kekasih-kekasih kami di seluruh Indonesia saat ini, biar Engkau kiranya menyertai dan berkati mereka Bapak. Mereka yang terpapar karena virus Corona COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka sekalian, baik di Indonesia, di kota kami masing-masing, maupun di seluruh dunia saat ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa khusus Tuhan untuk jemaat Tuhan GPI Fata Boyolan dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya.
Dan lebih khusus Tuhan, hamba berdoa buat semua pendengar setia dimanapun mereka berada saat pagi hari ini. Apapun beban mereka, apapun pergumulan mereka, hamba percaya ya Allah, Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti memberkati mereka. Tuhan pasti memberikan kelegaan dan jalan keluar buat semuanya. Terima kasih Bapak, kamu menyerahkan seluruh rangkaian acara kebaktian pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada usahanya. Dialah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terus memuji dan menyembahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kasih Kristus boleh nyata untuk kita semuanya. Waktu saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Lilis Suryana Menurung untuk memimpin kita 1 dan 2 pujian ke depan sebelum kita mendengarkan suara firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akan menaikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia.
Bapa di sorga, tibalah saatnya ya Allah untuk kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Pada saat pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan untuk kita semuanya dari Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang akan menjadi pusat perhatian kita pada saat pagi hari ini adalah dimulai dari ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang sekali lagi ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari ibu dan bapak yang terkasih, kita sekali lagi mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada kenan dan layakkanlah hamba-Mu yang sederhana ini, yang hina dan Bapa ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya pada pagi hari ini lewat firman Allah. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya.
Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau persiapkan hati kita untuk kita akan mendengar, menyimak, dan menelaah akan bagian-bagian daripada firman Tuhan ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak SD yang masih kecil. Semenjak kecil anak ini sering sakit dan bahkan pernah anak ini demam tinggi yang menyebabkan adanya kelumpuhan pada kakinya sehingga sepanjang kehidupannya ia harus memakai kursi roda. Ibu dan Bapak, saudara yang terkasih, satu ketika guru kelasnya itu melihat anak tersebut sedang duduk dan termenung. Anak ini sedang membaca dan dia hanya seorang diri. Gurunya kemudian mencoba untuk mendekati anak kecil ini. Dan ia bertanya kepada anak tersebut, "Nak, tidakkah kamu mau memiliki banyak teman yang mengerti akan memahami dirimu?" Kata sang guru kepada ananda tersebut. Anak ini kemudian memberikan jawaban kepada gurunya. Ia kemudian menyaut gurunya, "Bu, siapakah yang tidak mau memiliki sahabat? Siapakah yang tidak mau ditemanin oleh begitu banyak orang? Bisa bermain bersama, bisa belajar bersama, bisa bersenda gurau bersama." Saya rindu memiliki banyak teman seperti teman-teman saya yang lainnya. Namun, siapakah yang mau memiliki teman seperti saya ini? Siapakah yang mau bersahabat dengan anak yang cacat sebagaimana yang saya alami saat ini? Dari semenjak lahir, tangan saya cacat. Saya merasa malu dengan diri saya. Kemudian saat saya kecil, saya mengalami demam yang tinggi pada tubuh saya. Akibatnya, saya harus mengalami cacat selamanya. Dan dari sejak saat itu, seluruh aktivitas kehidupan saya hanya ada di atas sebuah kursi roda. Ketika saya cacat dan mengalami nasib sebagaimana yang saya alami saat itu, tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan saya. Tidak ada seorang teman sebaya pun yang mau mendekati saya. Bahkan keluarga saya pun berusaha untuk menjauh daripada saya. Ayahku yang mengasuh dan membesarkan saya, termasuk ibu yang melahirkan saya, mereka amat benci kepada saya. Saya selalu dimarahi setiap hari. Saya selalu dicap sebagai anak yang gak ada artinya apa-apa. Saya selalu dicap sebagai anak yang cacat, yang gak berarti. Saya dianggap sebagai sampah yang terbuang. Sehingga saya merasa diri saya tidak ada artinya apa-apa buat orang tua saya, sesama saya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang guru kemudian terdiam sejenak. Ia kemudian merasa terharu melihat kondisi muridnya. Kemudian guru tersebut berkata kepada anaknya, "Nak, walaupun kamu seperti itu, kamu cacat. Biarpun teman-teman sebayamu tidak ada yang mendekat kepada engkau. Sekalipun ayah dan ibumu memarahi dan membenci engkau dan menganggap engkau sebagai anak yang gak berarti. Sekalipun mereka begitu membenci engkau dan memarahi engkau. Namun anakku, Tuhan menyayangi engkau apa adanya. Engkau sangat berharga di matanya. Engkau dijadikan sebagai biji matanya. Engkau berharga di mata Tuhan." Ibu dan bapak, saudara yang terkasih, mendengar kisah nyata ini saya sadar pergumulan anak kecil ini tentunya tidak mudah buat kita semuanya. Seandainya kita mengalami nasib yang sama sebagaimana anak kecil ini, bagaimanakah perasaan Anda dan saya? Apakah Anda bisa menerima kenyataan tersebut? Apakah Anda akan merasa diri Anda berharga dan berarti buat banyak orang? Hal ini tentunya menjadi sebuah pergumulan yang cukup berat buat kita semua, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Pernahkah saudara merasa tidak berharga, tidak memiliki kelebihan apa-apa? Anda merasa fisik Anda tidak menarik seperti orang lain. Anda juga merasa tidak punya harta sebagaimana orang yang lain. Tuhan tidak pernah menciptakan Anda tanpa tujuan. Segala sesuatu yang Dia izinkan buat kita sekalian semua ada dalam rencana dan maksud ilahi yang begitu sempurna. Sekalipun secara fisik Anda cacat, sekalipun secara fisik Anda tidak seperti orang yang lain, namun di mata Tuhan Anda adalah pribadi yang berharga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada saatnya Anda berkata, apakah dalam kondisi seperti ini saya akan menjadi orang yang berhasil sebagaimana orang lain? Apakah saya bisa menjadi orang yang berarti? Bagi manusia mustahil. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua adalah mungkin bagi Tuhan. Sahabat, pernahkah Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, lalu Anda merasa minder dan kemudian Anda berkata, kok kenapa aku tidak seperti mereka? Anda kemudian menjustis diri Anda sebagai orang yang gak berguna, orang yang gak berarti. Saudara yang terkasih, apapun keadaan Anda saat ini, Tuhan tetap peduli dengan Anda. Apapun kondisi fisik Anda saat ini, engkau tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun pelayanan Anda mungkin hanya sebatas sebagai seorang koster gereja, sekalipun pelayanan Anda hanya sebatas seorang pelayan yang bertugas untuk menyapu halaman gereja, atau sekalipun Anda hanyalah orang yang tersisih dan terbuang, orang yang sederhana, orang dari keluarga yang sederhana, yang miskin, hina dan papa. Bahkan mungkin secara fisik Anda cacat dan Anda tidak memiliki postur tubuh sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain. Jangan berputus asa.
Kalau orang tidak menganggap keberadaan Anda sebagai orang yang baik, Anda adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Anda adalah pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan? Marilah kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita semua sebagai anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan? Hal yang pertama, kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-10 daripada firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan Rasul Paulus menggunakan istilah poem, atau di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai puisi. Sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa kita ini diciptakan begitu berharga dan mulia oleh Tuhan. Kamu diciptakan, kita ini diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Allah yang akbar itu mencipta manusia, Paulus memakai kata poema untuk kata buatan Allah, di mana kita mendapat turunan kata poem atau puisi seperti kata pemazmur. Aku bersyukur kepada Allah karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepada Allah karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Fearfully and wonderfully made. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Tuhan unik di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Ia hanya berfirman dan semuanya jadi. Tetapi ketika Ia mencipta manusia, Allah harus membentuk dari tanah liat pribadi yang persis seperti rupa dan gambarnya. Kemudian Ia menghembuskan nafas kehidupan kepada dia. Sehingga saya dan saudara sebagai umat ciptaan daripada Allah, Anda dan saya adalah ciptaan yang mulia. Anda dan saya adalah rupa dan gambar Allah. Anda dan saya adalah imago Dei-nya Allah. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah menyesali akan kondisi fisik Anda. Tetapi Anda harus bersyukur kepada Allah, karena Anda diciptakan sungguh mulia dan unik di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masih ingat ketika masa kecil saya adalah pribadi yang gak berarti. Saya dibuang oleh kedua orang tua saya, kemudian diasuh oleh seorang ibu. Dan kemudian ketika mau menempuh akan studi, saya harus tinggal dengan orang, pernah makan makanan babi, hidup begitu menderita. Dan ketika saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi, saya pun ditolak oleh keluarga dan sahabat-sahabat saya. Mereka berkata kepada saya, kamu jadi hamba Tuhan makan kerikil. Kamu amat sangat bodoh. Sehingga tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Saya pun saat itu sakit-sakitan.
Sehingga seringkali saya menjustis diri saya sebagai orang yang gak berarti. Dan ada satu pengalaman yang begitu indah. Ketika saya masih kuliah di Politeknik Pertanian Undana Kupang, saya biasanya mencuci pakaian daripada dosen-dosen saya dan teman-teman saya. Suatu malam, menjelang pagi sekitar jam 1, saya kemudian dikerumunin oleh begitu banyak orang. Dan orang-orang itu adalah rekan-rekan kuliah saya. Mereka kemudian mengerumuni saya dan kemudian melihat saya mencuci pakaian daripada teman-teman yang lain. Kenapa saya harus mencuci pakaian? Karena hanya mencari sesuap nasi dan sepeser uang untuk saya bisa kuliah. Sehingga ketika mereka menertawakan saya dan mereka berkata, inilah pekerjaan daripada mahasiswa. Teman-temannya yang lain sudah beristirahat tetapi dia masih bekerja. Mencuci pakaiannya orang lain. Ketika saya membilas pakaian yang ada. Bukan air bilasan yang terjatuh. Tetapi air mata saya selalu bercucuran. Saya enggak kuat menahan haru. Kemudian ketika mereka menertawakan saya sampai puas dan mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Saya kemudian masuk ke dalam WC. Lalu saya berlutut di atas kloset dan saya berkata, Tuhan, mungkin inilah nasib saya anak orang gak punya. Sehingga saya kemudian mencap diri saya sebagai orang yang gak berarti. Hanya sebatas seorang yang cuci pakaian, seorang pembantu dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya melanjutkan studi teologi di Salatiga, Senin sampai dengan Jumat sore saya jadi mahasiswa. Tapi Jumat siang sampai sore bahkan sampai Sabtu saya menjadi pemulung, mencari rongsok dan kemudian menjualnya di pasar Loak di Salatiga. Saya pun sakit-sakitan dan berulang kali saya masuk di kamar saya dan saya berlutut dan saya berkata, Tuhan, lebih baik saya mati. Karena hidup saya sudah tidak ada artinya apa-apa. Bagaimana orang yang sakit-sakitan seperti ini, yang susah seperti ini mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan? Berulang-ulang kali saya minta mati daripada Tuhan. Tapi sahabat, kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara dan berbicara, menyampaikan suara firman Tuhan, bahwa kita semua berharga dan mulia di hadapan Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang begitu ajaib. Itu karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya alami saat itu, saya menyadari bahwa saya salah menjustis diri saya. Tetapi sekalipun saya menganggap diri saya sebagai pribadi yang gak berarti, saya tahu bahwa rencana Tuhan begitu indah. Seandainya Tuhan tidak membawa saya dalam proses kehidupan seperti ini, seperti itu pada waktu itu, hari ini saya nggak mungkin menjadi seorang hamba Tuhan untuk berdiri di depan saudara dan berbicara kepada saudara untuk menyampaikan bahwa kita semua baik di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sahabat yang terkasih, apapun kondisi fisik Anda saat ini, janganlah pernah menyesali akan kehidupan Anda. Apapun latar belakang Anda saat ini, janganlah pernah menyesali akan kehidupan Anda. Mungkin kadang-kadang Anda berkata, seandainya aku anak orang kaya, aku mungkin tidak seperti ini sebagaimana yang pernah saya alami dan pernah saya ungkapkan berulang kali dalam kehidupan saya. Seandainya saya anak orang kaya, saya nggak mungkin susah dan menyusahkan diri sedemikian rupa. Tetapi saudara, seandainya saat itu saya lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya, hari ini saya tidak akan berdiri di depan saudara untuk berbicara tentang kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Mungkin saya menjadi orang yang sombong dan angkuh, dan bahkan mungkin saya terjerat di dalam berbagai kemelut dosa. Tapi hari ini saya menyadari bahwa sesungguhnya rencana-rencana Tuhan untuk saya dan saudara sempurna dan indah adanya untuk kita sekalian. Sahabat,
apapun yang Tuhan izinkan buat kita sekalian, apapun yang diciptakan Tuhan itu sempurna dan indah adanya. Dia adalah Tuhan yang telah menenun kita dengan hati-hati dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini, Dia sudah mengenal dan melayakkan kita sebagai anak-anak kepunyaannya. Anda dan saya berharga di mata Tuhan, karena Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dapat kita perhatikan, kenapa kita disebut sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita disebut sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan karena kita adalah orang-orang yang berharga, sehingga Yesus rela mati untuk kita sekalian. Karena kita ini berharga, sehingga Yesus mau rela mati buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang keempat dan kelima firman Allah berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara yang terkasih, hanya karena anugerah dan rahmat daripada Allah yang besar yang dilimpahkan kepada saya dan Anda telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dahulu kita semua adalah orang-orang berdosa. Dahulu kita semua adalah orang-orang yang mati karena dosa. Dahulu kita adalah pribadi-pribadi yang telah mengikuti jalan dunia yang membawa kita kepada kesesatan. Dahulu kita terhitung di antara orang-orang durhaka karena segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dahulu kita adalah orang-orang yang begitu jahat. Dahulu kita semua adalah orang-orang yang gak berarti di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah saja, lewat Tuhan kita Yesus Kristus, Ia telah menebus saya dan saudara dari pribadi-pribadi yang tak berharga untuk menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara, cobalah ingat siapakah Anda sesungguhnya saat sebelum Anda mengenal Kristus Yesus Tuhan. Coba engkau ingat apa yang pernah engkau lakukan pada saat sebelum engkau mengenal akan Kristus Yesus Tuhan. Coba engkau lihat siapakah Anda sesungguhnya pada saat Anda belum mengenal akan kasih Kristus Yesus Tuhan. Mungkin kita lebih daripada seorang penjahat. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tapi hanya karena kasih karunia daripada Allah saja, kita semua telah diselamatkan. Dahulu kita adalah orang-orang berdosa. Status kita sebelum kita mengenal Kristus Yesus Tuhan adalah mati. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya melawan dosa. Kita tidak berdaya terhadap dosa. Bukan saja kita dipengaruhi untuk berbuat dosa, kita sendiri menghidupkan dosa di dalam hidup kita. Tetapi Yesus Kristus memungut Anda dan saya daripada kehidupan yang berdosa, membawa Anda kepada kasih karunia yang begitu besar untuk saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia kemudian memungut saya dan saudara, menulis kembali puisi tersebut dengan tetesan darahnya, dan kita dicipta ulang oleh Dia. Bukan di recycle, tetapi dicipta ulang sama sekali baru. Kembali menjadi sebuah masterpiece pribadi yang baru, yang mulia dan indah di hadapan Tuhan. Siapapun Anda saat pagi hari ini, Anda adalah pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Wang Micing. Ia kemudian kehilangan putrinya. Wang dan istrinya berusaha untuk mencari putrinya dan dengan menyebarkan poster foto anaknya dan membuat laporan ke kantor polisi. Namun
usaha mereka tak kunjung membuahkan hasil. Namun Wang tidak kehabisan ide. Pada tahun 2015 yang lalu, Wang memutuskan untuk menjadi seorang sopir taksi. Ia menyiapkan sebuah kartu yang di dalamnya berisi foto dan informasi tentang anaknya yang hilang. Lalu Wang membagikannya kepada setiap penumpang yang menumpang taksi di mana dikemudikan oleh Wang tersebut. Ia meminta tolong kepada semua orang yang ditemuinya, termasuk para penumpang yang menumpang taksinya, untuk menyebarkan informasi tersebut melalui WeChat atau aplikasi pesan singkat. Pada tahun 2017 yang lalu, saudara, kisah pencarian Wang itu menjadi viral di Tiongkok. Saat itu Wang sudah menyebarkan sekitar 5.000 kartu. Ia pun diwawancarai televisi dan kabar tentang dirinya sampai ke telinga seorang gadis yang bernama Wang Chifeng. Chifeng pun segera melakukan tes DNA. Ketika ia mendengar bahwa ada seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang. Gadis muda ini kemudian mencoba untuk melakukan tes DNA. Dan ketika dia melakukan tes DNA dengan orang yang mengangkatnya, maka dia akhirnya mengetahui bahwa ternyata dia adalah anak adopsi. Dia adalah pribadi atau seorang anak yang diadopsi pada waktu itu. Hasil tes akhirnya menunjukkan bahwa ia adalah sang putri daripada Wang yang telah hilang 24 tahun yang silam. Betapa berharganya seorang anak, sehingga orang tua rela kehilangan segala sesuatu untuk mencari dan menemukan kembali akan anaknya yang terhilang. Ia tidak pernah berhenti untuk mencari akan putrinya. Bahkan dia rela menjadi seorang sopir taksi untuk kemudian menyebarkan berbagai informasi ke setiap orang dan berbagai tempat, dengan satu harapan ia bisa menemukan kembali akan anak-anaknya. Bahkan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, 24 tahun lamanya dia mencari akan putrinya. Dan ternyata perjuangannya tidak pernah sia-sia. Tetapi perjuangannya menemukan hasil. 24 tahun kemudian ia berhasil menemukan anaknya kembali. Sahabat, bukankah saya dan saudara adalah orang-orang yang terhilang akibat terjadi dosa? Yesus telah mencari dan menemukan engkau dan saya daripada lumpur dosa. Saat pagi hari ini dia menyapa engkau, hai anakku, kembalilah. Kembalilah, kembalilah, kembalilah kepada Yesus. Siapapun Anda pada pagi hari ini, mungkin Anda terhilang daripada Yesus. Mungkin Anda merasa diri minder. Mungkin Anda merasa diri orang yang tersisih dan terbuang, gak berarti dan gak berharga. Namun Anda adalah pribadi yang mulia. Yesus telah mencari dan menyelamatkan Anda lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Seburuk-buruknya kondisi fisik Anda, sesusah-susahnya pribadi Anda memiliki DNA Kristus Yesus Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan? Kita semua berharga di mata Tuhan sehingga Ia berkenan memberikan tempat di sorga nanti bersama-sama dengan Dia. Karena Anda dan saya telah berharga di mata Tuhan, sehingga setelah Ia menebus Anda dan saya daripada lumpur dosa, Ia memberikan tempat buat saya dan Anda di sorga bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang Anda dan saya hidupi saat ini, rumah mewah yang saat ini Anda sedang menumpang di dalamnya,
Mobil mewah yang sedang Anda tumpangi saat ini satu ketika akan sirna. Tapi suatu ketika nanti Anda dan saya akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kembali kepada rumah Bapa di sorga. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Pada waktu yang akan datang, ketika engkau dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, atau ketika Ia akan datang kembali sebagai Tuhan dan Raja di atas awan-awan, Anda dan saya akan diangkatnya bersama-sama dengan Dia untuk memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun lamanya. Dan setelah itu Anda dan saya akan diperkenan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Anda boleh berjuang, Anda boleh bergumur, Anda boleh merasa diri Anda tidak berarti dan tidak berharga di hadapan Tuhan. Namun ingat, Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara, seandainya Anda kaya raya, seandainya Anda adalah orang pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang dikagumi oleh banyak orang, belum tentu Anda dan saya kenal akan Kristus Yesus Tuhan dan diselamatkan. Tetapi di dalam setiap proses dan pergumulan hidup yang kita alami, disitulah kita bisa menemukan akan kasih dan setia daripada Kristus Yesus Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa untuk kita sekalian. Kemuliaan sorga yang akan datang betapa ajaib, betapa luar biasa. Semua yang ada di dunia ini satu ketika pasti akan menjadi sirna. Namun ingat, sorga tetap kekal selama-lamanya untuk saya dan saudara. Sorga tetap kekal selama-lamanya untuk saya dan saudara. Sorga adalah tempat tujuan dan tempat tujuan air hidup kita semuanya. Satu ketika hidup di dunia ini akan berakhir. Tapi saudara, ada sorga yang menanti akan kita sekalian. Dan satu ketika kita akan berjumpa dengan Yesus kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita tidak bisa menerima kenyataan sebagaimana yang mungkin saat ini kita alami. Kita merasa diri kita sebagai orang yang susah, orang yang sederhana, orang yang miskin, dan lain sebagainya. Tapi ingatkah Anda dan saya tentang kisah Lazarus dan orang kaya? Satu ketika Lazarus yang miskin itu, dia hanya mendapatkan makanan-makanan yang sisa daripada meja sang orang kaya. Satu ketika orang kaya dan Lazarus ini mati. Dan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Sementara orang yang kaya ini ada dalam lautan api neraka. Ketika dia menjerit akibat beratnya penderitaan di dalam lautan api neraka, dia kemudian berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya di air dan mengoleskannya pada bibirku karena aku kehausan dan aku sangat menderita. Lalu kemudian Bapak Abraham berkata kepada orang kaya ini, Lazarus layak menerima apa yang dia harus dapatkan. Dan tidak ada kesempatan lagi karena ada jurang yang memisahkan antara engkau dengan Lazarus. Kemudian orang kaya ini berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus kembali ke dunia. Supaya dia memberitahukan kepada keluargaku yang masih tinggal di dunia, supaya mereka tidak melakukan seperti saya. Sehingga mereka akan mengikuti saya sebagaimana yang saya alami saat ini. Tapi Bapak Abraham kemudian berkata, di dunia ada nabi-nabiku. Jikalau keluarga mau mendengarkan nabi-nabiku, mereka tidak akan masuk ke dalam tempatmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia Anda dan saya boleh menderita, tapi di sorga kelak Anda dan saya pasti akan bahagia selama-lamanya. Saya bisa memahami apa yang saat ini sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh kita sekalian. Situasi wabah COVID-19 ini membuat kita tidak bisa beraktivitas. Semua bidang usaha lumpuh secara total. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita berkata, Tuhan, apakah Engkau masih menolong saya? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami musibah seperti saat ini? Mengapa Engkau membiarkan virus yang kecil ini untuk kemudian membuat semuanya menjadi sirna? Saya bisa memahami akan perasaan daripada ibu dan bapak saudara-saudara yang kasih. Namun sahabat, saya percaya bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal buat kita semuanya.
Rencana rancangan Tuhan itu sempurna dan indah adanya untuk kita semuanya. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mau menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita sekalian untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sekalipun kita terbatas, lakukanlah yang termulia untuk Bapa kita di sorga. Sehingga orang boleh melihat perbuatan baik, kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita sekalian untuk orang lain. Orang boleh melihat Kristus yang hidup dan penuh dengan kasih itu ada dalam kehidupan kita sekalian. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada hidup yang lebih mulia dan berharga daripada hidup untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Sebaliknya tidak ada hidup yang lebih hina daripada hidup hanya untuk diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kiranya kasih Kristus boleh menopang saya dan saudara sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda bertanya di dalam kehidupan Anda, apakah Anda spesial atau berharga di mata Tuhan? Adakah waktu-waktu tertentu di mana Anda bertanya, apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Mengapa? Kalau ketika aku merasa lemah dan hancur hati, kerap kali aku menemukan diriku menanyakan hal tersebut. Bukan berarti bahwa aku meragukan akan Tuhan. Hanya saja aku meragukan apakah diriku sendiri ini layak untuk dicintai atau tidak. Apakah Tuhan melihat diriku, pribadiku, sehingga Dia menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri untukku. Untuk seorang yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan seperti saya saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa saat yang lalu saat COVID-19 ini mulai merambah. Sebelumnya saya memiliki ternak ayam kampung yang banyak. Hampir ratusan ekor. Sehingga untuk makan telur, makan daging ayam kampung, kalau saya mau ya setiap saat saya pasti makan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika wabah ini mulai merambah, pada hari-hari pertama, ayam-ayam tersebut tiba-tiba mati semuanya. Per hari ayam itu bisa mati 10 sampai dengan 20 ekor. Karena tiap-tiap pagi sebelum saya beraktivitas selanjutnya, saya pasti memberi makan buat ayam-ayam ini. Apa yang terjadi? Bahkan saat-saat saya masih tidur, kadang-kadang ayam sudah membangunkan, berteriak, mencari, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ayam-ayam ini sudah mati semuanya, pagi-pagi saya bangun seperti biasanya, kadang-kadang saya langsung keluar ke tempat ternak-ternak ini ada. Biasa saya memberi mereka makan. Semuanya sunyi sepi. Sebagai seorang manusia, kadang-kadang saya juga terenyuh. Iya ya. Kok wabah seperti ini, kok Tuhan ambil semuanya? Saya pikir walaupun wabah seperti ini, tapi kalau ternak-ternak itu ada, saya pasti makan telur, makan daging ayam, udahlah santai saja. Tapi ternyata semuanya mati. Saudara, melalui kejadian tersebut saya kemudian dibuat sadar oleh Tuhan. Kalau aku bisa menganggap ayam-ayam tersebut yang hari ini disembelih dan mati dan nyawanya melayang hilang, aku bisa ingat sedemikian rupa. Terlebih lagi Dia yang menganggap diriku begitu berharga di hatinya dan mulia di hadapannya. Benar, bisa saja Tuhan menciptakan versi dari diriku yang lebih sempurna. Tetapi Dia bukanlah pribadi yang membuat kesalahan. Aku sadar, kalau aku sebagai manusia bisa ingat ternak itu binatang, apalagi Bapakku di sorga.
Dia begitu mengingat saya dan saudara sebagai pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di hadapannya. Apapun yang kau alami saat pagi hari ini, engkau begitu berharga. Sampai sang pencipta alam semesta ini merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan mencarimu dan mati di atas kayu salib bagimu. Seperti gembala yang menemukan dombanya yang hilang, atau wanita yang menemukan kembali dirhamnya dan kemudian memanggil sahabat-sahabatnya serta tetangganya untuk bersuka cita bersama-sama. Demikianlah sukacita yang meliputi sorga ketika Tuhan mendapatkan Anda kembali dalam pelukannya. Percayalah dan ketahuilah, terlepas dari apa yang kamu rasakan tentang dirimu saat ini, kamu semua dan termasuk saya, kita semua adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita saat ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus izinkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita sekalian, supaya kita alami, bukan karena Dia ingin menghancurkan kita sekalian, tetapi Dia ingin membangun dan membentuk saya menjadi pribadi-pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan memproses Anda dan saya. Dia ingin membuat kita semakin kuat di dalam iman, semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan, dan tentunya semuanya itu untuk memuliakan namanya. Sobat, tidak peduli apa yang kau rasakan tentang dirimu sendiri saat ini, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya Anda saat ini, kenyataannya bahwa Tuhan menciptakan Anda lebih dari cukup dan tanpa alasan dan bukti mengapa Dia begitu mengasihi Anda. Tetapi satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa karena Anda berharga dan mulia di hadapan Tuhan, Dia mengasihi Anda dan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, untuk menebus hidupmu dari lumpur dosa dan segala kegagalan. Engkau dan saya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun orang-orang di sekeliling Anda menolak Anda, bahkan kamu pun saat ini putus asa terhadap dirimu, ketahuilah satu hal, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan memasuki perjamuan kudus pada saat ini. Dan lebih daripada itu, biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mencoba merenungkan kembali akan kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Mungkin saat ini Anda mencap diri Anda sebagai pribadi yang gak berharga. Mungkin Anda mencap diri Anda sebagai orang yang tidak berarti. Namun sesungguhnya lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini, semuanya mengingatkan bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, semuanya indah adanya untuk kita semuanya. Indah rencananya, kita akan naikkan pujian ini bagi kemuliaan Bapa di sorga. Siapkan hati saudara untuk kita akan menyanyikan pujian ini, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus.
kita dalam hadirat Allah pada saat ini. Siapkanlah hatimu, siapkanlah hidupmu saat ini, supaya engkau boleh layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum engkau menerima tubuh dan darah Kristus, perhatikan baik-baik arti daripada perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ketika ia hendak diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Oleh karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, barulah sesudah itu ia layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Marilah saudara, siapkanlah hatimu, terimalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita semua mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ini adalah tubuh anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dikorbankan untuk kita sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. 2000 tahun yang lalu ada sesosok manusia yang di atas kepalanya ada mahkota duri. Di kedua belah telapak tangan dan kakinya ada bekas paku dan darah mengucur. Dari lambung keluar darah dan air karena bekas tombak. Dia amat sangat terhina. Dan dialah Yesus yang telah mati buat saya dan saudara. Dia adalah Bapa yang mulia. Tapi dia rela datang ke dunia itu mencari dan menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang terhilang di dalam lumpur dosa. Ia boleh memungut Anda dan saya menjadi pribadi yang berharga di matanya. Anda dan saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan saya. Mari, angkatlah tubuh Tuhan di tangan kanan Anda masing-masing. Dan marilah kita mau memecahkan tubuh Tuhan. Kita mau makan bersama-sama tubuh Tuhan saat ini dengan iman di dalam nama Yesus. Pecahkanlah tubuh Tuhan dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Kita angkat darah Tuhan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ini adalah darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah dikorbankan buat kita sekalian guna pengampunan dosa-dosa saya dan saudara. Marilah kita minum dengan iman. Dan percayalah, sekalipun dosamu merah seperti remisi dan berwarna merah seperti ikan kesumba, dia akan menjadikannya menjadi putih seperti salju dan berwarna putih seperti bulu domba. Minumlah darah Kristus. Ingatlah kasih dan pengorbanannya buat saya dan saudara. Haleluya. Kita minum bersama-sama darah Kristus. Kita mau katakan haleluya 3 kali dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau datang ke dunia ini untuk mencari dan memungut kami orang-orang yang berdosa dari berdosa. Kami yang sesungguhnya tidak berarti dijadikan menjadi berarti. Kami yang sesungguhnya tidak berharga dijadikan Engkau menjadi berharga di mata Tuhan. Bahkan Engkau
ciptakan kami mulia di depan Engkau ya Bapa. Tentu Bapa kami bersyukur kepada Engkau. Dan saat ini Bapa, hamba mau untuk pribadi-pribadi saat ini ya Allah, yang sedang berdiri di depan-Mu. Mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai beban dan pergumulan hidup yang berat. Di dalam nama Yesus, apapun beban dan pergumulan yang alami, Yesus menjamah Engkau. Yesus menjamah Engkau. Yesus memberikan kerjaan kepada Engkau yang berbeban berat. Engkau yang saat ini sakit, di dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan oleh kuasa darah Kristus Yesus Tuhan. Karena firman Allah berkata, Dia sendiri telah menanggung segala beban dan penderitaanmu di dalam tubuhmu sendiri atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya sakitnya yang Kau alami disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Lihatlah pribadi pada saat ini. Apapun beban dan pergumulan mereka, Yesus menjamah. Yesus menjamah. Yesus menolong. Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanyalah kembali kepada Engkau. Haleluya. Pulanglah ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaanmu masing-masing saat pagi hari ini. Tadahkanlah tanganmu di depan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jadilah berkat dan saksi Kristus dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dan kasih karunia-Nya. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan berkati Anda. Sampai jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Loas Banu dalam ibadah raya minggu yang akan datang. Terus semangat, maju terus di dalam Tuhan. Engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.